Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata, berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakangan ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali Bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, ya, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu yang lari estafet ya. Kalau ada juga perlombaan gulat, ada juga, saudaraku, firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya, karena mereka mensaksikan saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah saya mau jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih. Benar saudara, ditempeling saya. Anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeling itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh, Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us. Sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Wow, sangat bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama di tempat ini. Itu semua bukan kebetulan. Saya percaya itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup setiap kita, karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Amin.
Mari sama-sama saya undang untuk kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini, pagi ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh amat mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk segala yang sudah Engkau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya biar penyembahan kami Tuhan pagi hari ini itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama, segala puja pujian bagi-Mu. Senang nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus dan sungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya segenap malaikat, segenap malaikat.
Biar segala pujian, segala sanjungan, segala ucapan syukur kami Tuhan, ini semuanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan lebih sungguh lagi untuk meninggikan Engkau Tuhan. Biar setiap apapun yang kami naikkan Tuhan, itu semua menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi saudara? Yang siap boleh kita kasih salam ke kanan kiri, kita sama-sama katakan Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Oke. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatan, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
satu-satunya pilihan kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau. Satu-satunya pilihan hidup kami. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Sama katakan dengan iman. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan Tuhan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau kompromi Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami tidak mau sama seperti dunia lagi Tuhan. Karena kami tahu
pilihan kami satu, hanya Engkau Tuhan, Raja di atas segalanya. Kami mau terhubung terus bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu kami bisa melakukan semuanya sampai dengan detik ini. Itu semua karena Engkau. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena kasih-Mu yang memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran-Mu, untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini nyanyian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi landasan hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi.
pagi hari ini ya Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat bagiku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekati hatimu. Yes. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidup. Yes Tuhan yang berdaulat. Sekali lagi katakan firman-Mu itulah dasar Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Firman itu akan menjadi dasar dalam kehidupan kami, menjadi dasar untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Teruslah berbicara bagi kami. Saat ini kami siap buka hati kami. Kami siap terus untuk membuka hati kami sebesar-besarnya untuk Tuhan bekerja. Karena kami mengerti Tuhan dan tahu bahwa tanpa Tuhan hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini sekali lagi kami siapkan hati kami untuk Tuhan berbicara bagi kami semuanya tanpa terkecuali. Hamba dengan penuh keterbatasan berserah penuh padamu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Hamba hanyalah alat-Mu. Jadilah kehendak Tuhan. Jadilah yang Tuhan mau. Saat ini, detik ini, di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu. Kami siapkan telinga kami dan hati kami. Dan biarlah kebenaran itu, firman itu akan bertumbuh dalam hidup kami. Dan menjadi pedoman hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama kita katakan, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih buat tim RPC ya, yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik apa tidak baik? Baik ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan buat saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita masuk di tema selama bulan Juli ini, pursuing holiness atau mengejar kekudusan. Ya, jujur saya diberi kepercayaan ini, saya menyiapkan ini bukan hal yang mudah karena tema kekudusan itu bukan hal yang biasa-biasa saja, ya. Mengejar kekudusan, ya, mengejar keserupaan dengan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dan mau melakukan itu.
Kita di minggu yang kedua itu, kalau minggu 2 itu subtemanya transformasi melalui kekudusan. Kita berharap pasti semua tanpa terkecuali bahwa kita mengalami perubahan. Ada perubahan yang terjadi di dalam keseharian hidup kita. Ya. Tapi kekudusan dan perubahan itu tidak bisa dipisahkan. Kadang-kala kita hanya mau perubahan itu terjadi. Kita hanya berharap ada perubahan yang terjadi yang lebih baik dalam hidup kita. Tapi kita tidak pernah mau bertanya dalam hidup kita, kita mau tidak tetap hidup kudus untuk bisa alami perubahan itu. Baik itu perubahan dari ekonomi mungkin, ya, pekerjaan mungkin, jabatan, dan sebagainya. Semuanya mau lebih baik. Makanya pagi hari ini saya memberi tema perubahan di dalam kekudusan. Sebenarnya saya bilang kekudusan dan perubahan itu kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi yang terjadi di zaman sekarang ini yang kita lihat bahwa banyaknya perbuatan yang tidak mencerminkan kekudusan. Kalau kita melihat kasus yang terbaru itu di Sulawesi Tengah, kalau saya tidak salah ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, kasus seorang pemuka agama Kristen yang mencabuli 4 orang anak supir ya, dan hari-hari ini kasus itu begitu besar ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa semua orang ingin yang namanya perubahan. Ada sesuatu yang terjadi, tapi kadang-kala dia tidak bisa menjaga kekudusan agar perubahan itu terjadi. Itu yang jadi persoalan. Anak-anak muda hari-hari ini begitu ya bukan gemar lah ya, begitu banyak mengikuti zaman sekarang yang ya boleh dikatakan challenge dan sebagainya yang lagi FYP di TikTok itu. Tapi itu tidak mencerminkan bahwa seseorang yang hidup di dalam kekudusan. Ya. Padahal kalau kita baca, boleh next? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 itu Tuhan berkata gini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan yang kudus. Ya, Tuhan memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, apa yang tidak baik, apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, apa yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang tadi saya bilang, perubahan itu diharapkan, tetapi kekudusan itu diabaikan. Banyak orang ingin melihat bahwa hidupnya hari ini harus lebih baik dari hari-hari yang lalu. Tapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar, sebelum itu ada 2 kekudusan yang ingin saya supaya kita bisa mengerti bahwa kekudusan secara posisi hari ini kita itu kudus. Saat kita terima Tuhan, saat kita menerima Tuhan secara pribadi, ya, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara posisi kita itu dikuduskan satu kali. Kalau kita baca Ibrani pasal 10 ayat 10 next, Ibrani pasal 10 ayat 10 berkata gini, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali
untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Secara posisi, kita ini orang kudus. Amin. Amin. Semua sudah terima Tuhan. Secara posisi, kita ini orang-orang kudus. Tapi secara kondisi hari ini, kalau kita baca Roma 6 ayat 12 berkata gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Yang jadi persoalan hari ini, kita masih hidup di dunia ini dengan daging. Ini menjadi persoalan. Secara posisi kita ini sudah dikudus. Kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi secara kondisi hari ini, mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita kudus di hadapan Tuhan? Apakah daging ini masih lebih kuat daripada roh ini? Ya. Suami-suami mungkin, apakah masih egois banget dengan istrinya? Ya, apakah muknya masih ada yang paling besar di rumahnya dari istrinya? Hai istri-istri, sudahkah kita menghormati suami kita seperti apa yang Tuhan mau? Ataukah kita masih dikuasai dengan keinginan kita? Atau anak-anak hari ini, sudahkah kita hormati orang tua kita dengan baik? Ataukah orang tua ngomong satu, kita ngomong 10? Merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih ngerti zaman ini daripada orang tua kita. Jujur, sekali lagi saya bilang bahwa tema yang diberikan bulan ini, saya bukan sudah bisa menjalankan, saya juga masih belajar bahwa hal ini tidak mudah. Ya, pada saat saya persiapan ini, saya beberapa hari yang lalu itu, karena sudah janji dengan anak saya bawa liburan, dan kami akhirnya liburan satu tempat. Nah, di tempat itu jujur saya dengan istri itu tidak pernah memikirkan bahwa tempat liburan itu ramenya tidak karuan. Karena kami berpikir gini, kami pergi hari biasa, ya, hari biasa di hari Senin, ya, pikirnya harusnya tidak seramai weekend lah, ya kira-kira begitu. Tahu-tahu sampai sana, kami tuh sudah bawa main dari ya siang lah gitu, kami sampai siang kami bawa main ke satu tempat, sudah selesai mau pindah ke tempat berikutnya yang kami sudah janji. Setelah pindah di tempat berikutnya itu sudah sore, tiba kami tempat itu sore, kami mau ajak main, terus kami tanya orangnya, oh ya ke sana Pak, naik di atas, kami naik ke atas. Begitu kami lihat antriannya, waduh, antrinya wah luar biasa. Terus habis antri, orangnya ngomong gini lagi, Pak habis beli tiket, Bapak pergi ambil nomor antrian di sana. Jadi bukan antri di tiket toh ya, jadi beli tiketnya antri, pergi ke tempat wahananya, ambil lagi nomor antrian. Belilah Israel. Jujur saya dengan istri saya itu berpikir gini, sudah lain waktu ya, kayak ini antrinya nggak ketolong nih, ya. Kenapa kita sudah capek banget dari tempat yang pertama itu main itu sudah capek banget gitu loh. Akhirnya saya tanya, nah kalau saya karena anak saya 2, ya yang kecil Caleb itu kan masih nggak terlalu paham lah ya. Kalau kamu umpama pilih main wahana atau kasih handphone, nah dia lebih pilih handphone tuh daripada main wahana. Dia bilang lebih baik handphone. Nah, beda dengan anak saya yang besar yang Elois itu yang perempuan. Nggak usah lah yang main ini ya. Begitu kami ngomong itu, raut mukanya berubah. Ada yang kami lihat itu betul-betul dia kecewa banget gitu. Ternyata selama perjalanan itu dia pengen banget main wahana itu. Ya sudah.
Jujur saya dengan istri ini, gimana ya, main enggak. Akhirnya istri saya ngomong, ya udahlah saya antri. Dia dengan Elois antri, karena Caleb tidak main, saya temani Caleb. Pada saya duduk, karena jujur saya tuh pergi liburan sekalian ya, masih membawa persiapan saya ini, karena saya harus mempersiapkan ini kan. Saya duduk di kafe dengan Caleb lagi pinjam handphone saya coba merenungkan. Dan saya melihat, diberikan hikmat oleh Tuhan gitu. Kenapa sih kita orang tua itu selalu memaksa kehendaknya kepada anak? Jujur saya merasa terpukul banget. Begitu selesai istri saya main wahana, karena Bapak Ibu tahu, dia antri beli tiket, dia pergi ambil nomor 858 antrinya. Yang baru naik 700 sekian. Bapak Ibu tahu kan, antrinya banyak orang. Nah istri saya ya sedikit penghiburan lah buat saya. Dia ngomong gini di telepon, "Nggak kok, ini nggak lama ya, satu kali panggil itu sekitar 70 orang. Pikir saya kan 70 nomor. Ternyata dia pulang, dia ngomong, oh 70 orang itu satu nomor antri bisa 6-7 orang. Jadi hanya sekitar ya kurang lebih satu kali panggil itu ya 6-7 nomor antrian lah bertambah. Tapi saya diingatkan Tuhan bahwa kadang-kadang kita orang tua itu terlalu memaksakan kehendak kita. Jujur saya capek banget memang hari itu ya, karena saya harus nyetir, saya harus temani mereka main. Jujur lelah banget. Tapi begitu saya diingatkan ini, saya ya Tuhan, saya salah gitu. Ya. Akhirnya pulang, setelah selesai main wahana itu, jujur saya lihat muka anak saya itu kembali berubah. Senang banget. Ya, walaupun dia tidak tahu papa mamanya ya, sebenarnya kesal banget sih. Ya, tapi ya sudahlah, ya. Tapi saya belajar dari sana bahwa ya kadang-kadang kita jadi orang tua terlalu memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita kadang tidak mengerti apa sih mau anak itu. Ya. Kita selalu merasa ya lain kali kan masih ada waktu. Tapi tahu enggak, kita pernah enggak merasakan perasaan anak kita saat itu? Makanya saya bilang, saya juga belajar bahwa bagaimana hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Ada perubahan yang kita bisa dapati. Ya. Apakah daging ini masih lebih kuat daripada roh itu? Makanya harusnya kekudusan yang secara kondisi hari ini kita kerjakan, itulah respon kita dari pengudusan Tuhan secara posisi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita ini sudah dikuduskan Tuhan, karena kita sudah terima kekudusan itu dari Tuhan saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dari itu kita harus hidup di dalam kekudusan hari demi hari. Gampang? Tidak gampang. Tapi mari kita sama-sama mau belajar bagaimana kita hidupi kebenaran itu. Makanya timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus hidup di dalam kekudusan? Kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Kita mau baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Next. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita harus hidup kudus? Kita harus tahu bahwa kita ini umat pilihan Allah. Tuhan pilih kita menjadi anaknya. Makanya kita harus hidup di dalam kekudusan.
saya teringat satu, baru kemarin saya baca, malam saya persiapan ada satu kesaksian lah. Ya Bapak Ibu pasti tahu Pendeta Yusuf Roni yang baru-baru dipanggil pulang ya. Kesaksiannya ada seseorang menyaksikan bahwa dia pernah mendengar kesaksian dari Pendeta Yusuf Roni. Kalau kita tahu latar belakang Pendeta Yusuf Roni kan bukan dari Kristen ya. Dia dari seberang dan menjadi percaya. Nah, pada saat dia ditangkap ya, polisi itu bertanya kepada dia, apa sih yang membuat kamu, ya dengan galaknya katanya dia tanya dengan Pak Yusuf Roni, apa sih yang membuat kamu sampai menjadi orang Kristen? Dan Pak Yusuf Roni berkata, ya karena saya baca Alkitab. Terus petugas itu bertanya lagi, ayat apa yang kamu baca sampai kamu bisa jadi Kristen? Dia bilang, saya baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, kalau kita bacakan Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus dia bertanya ini. Dia tunjukkan ayatnya, dan sipir itu membaca. Dia baca Yohanes pasal 1 ayat 1 dan dia berkata gini, saya tidak jadi Kristen, saya sudah baca ini, saya tidak jadi Kristen. Terus Pak Yusuf Roni dengan santainya, dengan senyum dia berkata, oh, memang Bapak tidak jadi Kristen. Karena saya dipilih, Bapak tidak, katanya. Orang-orang yang Tuhan pilih hari ini, kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Ya, banyak orang mengenal, banyak orang mungkin mengetahui isi Alkitab, dia membaca, tapi dengar baik-baik, pilihan Tuhan, tidak semua orang dipilih. Kita ini umat pilihan, umat kepunyaannya Tuhan. Maka dari itu identitas kita bukan lagi orang-orang dunia, tapi identitas kita adalah anak Allah. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 mulai ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menariknya, kita ini anak-anak Allah, umat pilihan Tuhan, kita ini memanggil Dia Bapa. Tapi kalau kita baca kata ketakutan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 ini, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata phobos, yang mempunyai itu arti bukan seperti kita takut karena berbuat salah, tapi kita itu hormat, segan dengan Tuhan, respect dengan Tuhan. Ya. Sebagai umat-umat pilihan Tuhan, ya harusnya memang demikian kan. Kita bukan takut karena saya harus kerjakan kebenaran ini, saya harus jalankan apa yang Tuhan mau supaya saya tidak dihukum. No. Tapi kita mau melakukan ini karena apa? Karena kita hormat dengan Tuhan. Karena kita segan dengan Tuhan. Karena kita respect dengan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa kehidupan
hari-hari ini yang begitu kadang membingungkan lah ya, sampai tidak bingung membangunkan kadang-kadang gitu loh. Ya, hari-hari ini kejadian-kejadian yang kita lihat, hal-hal yang kita lihat, ya, orang kayaknya mau viral itu hari ini tanpa pikir panjang, yang penting viral dulu, masalah kemudian mah nanti tunggu terjadi dulu baru dipikir. Harusnya kan tidak begitu, kita kan harus memikirkan apa sih dampaknya. Apa sih kalau kita lakukan ini, apa sih dampaknya nanti ke depan? Apa sih yang akan terjadi kalau kita... Hari-hari ini tidak, orang tidak memikirkan itu. Orang hanya memikirkan bagaimana dia terkenal dulu. Apapun caranya, semuanya ditempuh. Tapi sebagai orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, kan kita harus memikirkan apa sih kalau saya lakukan ini, apa sih yang terjadi. Kita ini mengaku memanggil dia Bapa, kita ini anak-anaknya, seperti peribahasa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali pohonnya di tepi jurang, tidak tahu tuh ya. Mungkin jatuh tiba-tiba di bawah jurang, jauh tuh, artinya kan dari pohon nanti kamu cari tidak ada. Tapi kan itu kan jarang terjadi. Yang kita tahu bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita memanggil dia Bapa yang kudus, Bapa yang lemah lembut, Bapa yang penuh kasih, harusnya kita itu mencerminkan hidup yang kudus, hidup yang penuh kasih, hidup yang mencerminkan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Makanya jaga kelakuan, perkataan, perbuatan. Dengan kata lain, berintegritaslah dimanapun kita berada. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan, kita mau hidup seperti Bapa. Kita mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mengejar kekudusan, mengejar keserupaan dengan Tuhan. Dua pernyataan ini sebenarnya, ini hanya contoh, takut kepada Tuhan atau takut akan Tuhan. Ya, kalau kita berkata takut kepada Tuhan, artinya ada Tuhan, kita akan lakukan yang terbaik. Sama seperti kalau kita bilang saya itu takut kepada Bapak Gembala. Artinya kalau ada Bapak Gembala kita harus lakukan yang baik. Kenapa kita takut? Tapi kalau tidak ada ya kita, wah, terserah suka-suka kita. Tapi kalau kita bilang saya takut akan Tuhan, Tuhan ada atau tidak ada, kita akan lakukan hal yang memuliakan Dia. Amin. Amin. Takut akan Tuhan. Kita respect dengan Tuhan, kita hormat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar sebuah lagu dari Kidung Jemaat yang bahasa Inggrisnya itu, This is my story, this is my song. Terus apa lagi lanjutnya? Saya lupa, ya. All the day long, na 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 na. Nah, saya coba baca, saya coba renungkan. Jujur lagu itu dari Kidung Jemaat 369. Bahasa Indonesia itu berjudul Ku Berbahagia. Ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Nah,
Saya coba mencari tahu apa sih ya pujian itu. Ternyata pujian itu diciptakan oleh namanya Fanny Crosby ya tahun 1800 sekian. Di saat dia umur 6 bulan, dia lahir dari satu pasangan Kristen, dan dia lahir ketika umur 6 bulan dia diagnosa matanya itu ada gangguan. Dan setelah diperiksakan ke dokter, ternyata dia harus itu buta permanen, umur 6 bulan. Dan dia bertumbuh, setelah tidak lama dia didiagnosa itu, papanya meninggal, dan dia dititipkan ke neneknya. Neneknya mendidik dia bagaimana hidup takut akan Tuhan, berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia menciptakan 8.000 ya syair lagu. Ya. 8.000 syair lagu dia ciptakan. Dan salah satunya yang biasa dinyanyikan di Kidung Jemaat 369 yang tadi, Ku Berbahagia judulnya. Dia menikah dan dikaruniai seorang anak. Tapi setelah anak itu lahir, ternyata anak itu meninggal, panggil pulang oleh Tuhan. Dan dia terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Satu waktu dia bertemu dengan seorang pendeta, dia bertanya, Fanny, kamu itu begitu luar biasa, menciptakan begitu banyak lagu-lagu Kristen, ya, yang menguatkan dan betul-betul luar biasa. Tapi kurangnya satu, katanya, Tuhan tidak kasih kamu bisa melihat. Ya, dan dia berkata gini, seandainya saya dilahirkan kembali, saya akan minta Tuhan, saya dilahirkan kembali dalam keadaan buta. Dengan kaget pendeta itu bertanya, loh kenapa? Dia berkata gini, karena yang saya ingin lihat pertama kali waktu saya ada di sorga, juru selamat saya. Sebuah iman yang luar biasa sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Dia hidup, dididik hidup takut akan Tuhan. Dan dia hanya ingin memenangkan lewat semua syair lagu itu. Tujuannya hanya ingin memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan salah satu lagu yang paling terkenal sampai hari ini. Ya. Jujur lagu itu pun saya tahu karena saya teringat kemarin, saya baru ngomong dengan istri saya dengar lagu ini sudah lama. Terus pada saat liburan kemarin, perjalanan itu, saya putar cari-cari lagu, ketemu lagu yang This Is My Story. Nah terus saya dengarkan, terus saya tanya, saya cerita dengan istri saya, kok ini lagu sama dengan lagu Kidung Jemaat yang waktu kita pemberkatan ya? Karena waktu saya pemberkatan, lagu ini dinyanyikan ya. Orang yang pimpin itu menyanyikan lagu ini. Terus saya istri saya, lah ya memang sama kan? Oh, saya baru tahu ternyata lagu itu sama. Ya, makanya saya bilang sebagai umat-umat pilihan Tuhan, ya, mari kita mau hidup seperti Bapa hidup. Apa yang Dia sudah kasih lihat kepada kita, kita mau hidup seperti caranya Tuhan. Amin. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14 boleh ditampilkan. Nah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Karena kekudusan itu sebuah perintah yang Tuhan ingin kita lakukan. Dia kudus dan Dia mau kita pun kudus.
Kita mau hidup taat. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Kita sudah terima Tuhan, sudah terima kebenaran, sudah lahir baru. Hendaklah hidup kita melakukan apa yang Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kisah yang di Alkitab tentang Raja Saul. Kalau kita baca 1 Samuel, ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, saya akan meringkasnya, ya. Jadi pada saat firman Tuhan datang lewat Samuel untuk Raja Saul, ya. Firman itu mengingatkan bahwa majulah berperang, habiskan orang Amalek tanpa terkecuali, ya. Kalau nanti Bapak Ibu baca 1 Samuel 15, baca seluruhnya satu pasal itu, di sana kita akan lihat bahwa Tuhan ingin itu, firman itu datang lewat Nabi Samuel untuk Raja Saul bahwa tumpaslah orang Amalek sampai jangan ada belas kasihan untuk mereka. Artinya semua firman itu Tuhan, firman itu buat Raja Saul bahwa tumpas semua, mau dari manusia sampai binatang, pokoknya semua tanpa terkecuali. Tapi apa yang dilakukan Raja Saul? Ya, kalau kita baca loncak di ayat 9. Ayat 9 itu berkata gini, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag itu raja orang Amalek, ya. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lihat, firman itu, perintah itu datang bahwa Tuhan ingin ditumpas semuanya tanpa terkecuali. Jangan ada belas kasihan, kata firman Tuhan lewat Nabi Samuel untuk Saul. Tapi apa yang dilakukan Raja Saul? Ya, dia menyelamatkan Agag, kambing domba yang bagus-bagus dan semua yang berharga diambilnya, tidak ditumpasnya. Kalau kita baca ayat 10 berkata gini, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, ya. Begitu Tuhan mendengar, firman itu kembali datang buat Raja Saul lewat Nabi Samuel. Aku menyesal, kata Tuhan, karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Karena tidak menjalankan perintah Tuhan, maka Tuhan kembali berfirman. Menyesal Tuhan. Ya. Tapi itulah makanya kadang kita hidup tinggal kedagingan ini, apa roh ini yang lebih kuat. Ketika Samuel mendengar itu, lihat, dia pergi ke Raja Saul, sampaikan firman yang kedua datang buat Raja Saul. Tapi apa jawab Saul kepada Nabi Samuel? Ya. Ayat 14 berkata gini, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul gini, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Maksud Saul sih sebenarnya baik, ya. Tapi dengar baik-baik, perintah Tuhan tetap perintah. Tuhan mau ditumpas semua, tumpas semuanya. Makanya ayat 22
dan 23 Samuel menjawab gini kepada Saul. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23 berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Di hadapan Tuhan tidak lebih baik. Yang Tuhan inginkan satu, perintah itu dikerjakan, perintah itu dijalankan. Ya, kalau kita baca bahasa Indonesia sehari-harinya itu, bahasa Indonesia masa kini itu berkata gini, ayat 23. Sebab membangkang terhadap Tuhan sama jahatnya seperti melakukan sihir. Artinya apa? Tidak mengabaikan perintah sama dengan pemberontakan terhadap Tuhan. Tidak menjalankan apa yang Tuhan mau, perintah yang Tuhan mau sama dengan membangkang dengan Tuhan. Ya. Dan kalau kita baca akhir dari kisah itu, ya memang Tuhan tidak berkenan lagi dengan Raja Saul. Ya, Tuhan tidak berkenan lagi. Maka dari itu, apa sih perintah Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup ini? Ya. Sebagai orang tua mungkin, mari kita mau didik anak-anak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Ya. Banyak kali, sering kali kita lihat. Ya. Dan tidak sedikit orang-orang pemuka agama mempunyai anak yang kadang jauh daripada cermin bapaknya. Ya. Karena apa? Karena kita tidak mendidik mereka seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Saya kadang merenungkan, ya, memang setelah punya anak itu berbeda gitu, ya. Jujur saya juga punya ketakutan, apakah saya itu bisa mendidik anak saya itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena tidak segampang itu, gitu loh, ya. Jujur setelah punya anak itu baru saya mengerti bahwa yes, hidup dalam kebenaran itu pedomannya Alkitab sudah pasti yang terbaik, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Sebagai pasangan suami istri mungkin, ya, hiduplah melakukan perintah Tuhan. Tuhan ingin suami itu mengasihi istrimu. Kasihi istrimu dengan tulus. Jangan kasihi istrimu kalau ada maunya. Ya, kasihi istrimu dengan tulus. Yang istri hormati suamimu dengan tulus. Itu perintah Tuhan yang Tuhan inginkan. Karena sekali lagi kita ingin mencapai yang namanya keserupaan dengan Tuhan. Itu tujuannya. Ya, apa sih yang kita kejar? Yang mengejar keserupaan dengan Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mudah tidak? Sekali lagi saya juga pastikan bahwa ini tidak akan mudah. Ya, kalau mudah sudah banyak orang yang lulus. Tapi kan ini hari-hari ini kita lihat tidak banyak orang yang bisa mengerjakan ini.
Sebagai penutup 1 Petrus 1, kalau kita baca ayat 24. Ya, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sebagai penutup, hidup ini singkat. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Ya. Maka dari itu, sebagai umat pilihan Allah, kita mau jaga kekudusan dengan melakukan perintahnya dengan taat, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita respect dan hormat terhadap Bapa yang mengasihi kita. Amin. Mari kita mau hidup untuk terus menjaga kekudusan. Hiduplah di dalam kekudusan. Memang tidak mudah, tapi kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya teringat satu ayat Matius pasal 6 ayat 34. Bisa tolong ditampilkan? Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini kalau kita mengejar kekudusan itu, ingin melakukan kekudusan itu, tidak usah kita pikir 2-3 hari ke depan, minggu depan, tahun depan, bulan depan mungkin. Hari ini aja. Setelah keluar dari pintu ini, pikirkan apa yang harus saya lakukan untuk hidup kudus. Tidak usah kita pikirkan besok saya kudus apa tidak. Oh, tidak usah. Itu cerita yang lain. Pikirkan hari ini. Hari ini aja dulu kita jalani. Hari besok punya kesusahannya sendiri, kata firman Tuhan. Amen. Saya undang semua pemain musik. Mari kita mau jaga kekudusan kita. Menjaga kekudusan bukan agar kita lebih dikasihi oleh Tuhan, tapi karena kita tahu kita ini sudah dikasihinya. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan beri hidup ini. Kita mau pakai untuk hidup apa hidup ini? Kita mau pakai hidup kita ini untuk melakukan yang terbaik. Maka itu jangan sia-siakan hidup ini. Lakukan yang terbaik. Hiduplah dalam kekudusan. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hidup ini Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Sudahkah hari ini kita hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau? Mari kita koreksi hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Jadi berkah. oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. saya teringat beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti suatu camp dan saya ditanya, kalau Yanca nanti dipanggil pulang Tuhan, apa kira-kira yang kau harapkan untuk orang mengenal Yanca, katanya. Jujur mendengar pertanyaan itu saya terdiam dan saya merenung. Saya tidak bisa mengeluarkan jawaban apa-apa. Ya, karena saya tahu pada saat itu saya belum bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, dan sampai hari ini pun saya belajar. Ya, jujur pertanyaan itu masih sering timbul dalam hati saya. Dan saat saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kembali kepada saya. Apa sih yang kita cari? Hidup ini singkat. Ya, kata firman Tuhan, 70 tahun. Sudahkah kita hidup dalam kekudusan hari ini? Tidak usah muluk-muluk kita pikirkan bulan depan, hari besok, 1 minggu ke depan. Kita pikirkan hari ini. Hari ini saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini saya harus hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak mudah. Tapi dengar baik-baik, Tuhan beri kekuatan kepada orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Amin. Pastikan hidup kita sudah mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar hidup kita
kelak nanti orang kenal bahwa orang itu memang sudah jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tidak ada yang lain kita kejar. Kita mau mengejar keserupaan dengan Tuhan, agar orang lain boleh melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kebenaran firman-Mu telah selesai hamba sampaikan. Tapi Allah Roh Kudus teruslah berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan pilih. Tuhan panggil untuk kami menjadi terang, menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan taruh kami. Kami tidak ingin hidup kami menjadi batu sandungan untuk orang percaya kepada Tuhan. Tapi kami ingin hidup kami betul-betul melakukan perintah-Mu Tuhan. Agar Tuhan berkenan atas kami. Agar kami layak disebut umat pilihan Tuhan. Agar kami layak disebut anak-anak Allah. Yang akan selalu memanggil Engkau Bapa, Abba ya Bapa. Mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan, melakukan perintah-Mu, menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam destiny hidup kami. Dan biarlah kebenaran itu yang akan memampukan kami, yang menopang kami, untuk kami tetap hidup seturut sejalan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran-Mu sekali lagi menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan mampukan kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang sangat memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Sama-sama kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Untuk semua kingdom leaders and wannabe kingdom leaders, calon-calon pemimpin kerajaan dimanapun Anda berada, pria maupun wanita, kembali kita akan mengadakan yaitu KLC 2025, Kingdom Leadership Conference 2025 yang sudah kita nantikan. Dan saya katakan pada semua para pemimpin, khususnya yang ada di Bali, jangan sampai ketinggalan dengan yang dari luar kota ya. Dan ini adalah satu keharusan. Karena saudaraku, belum tentu kita bisa adakan tahun depan lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Look what happened on this world. Tapi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, tahun ini masih the year of preparation. Salah satunya dengan mengikuti conference ini. Salah satu pembicara utama, saya sudah berdoa dan sudah ada confirmation dari Bapak Pendeta Dr. Peter Tanci dari Manila, Filipina. Dari CCF, Christ Commission Fellowship,
saudara yang kasih saya begitu kagum pada Bapak ini. Dan salah satu yang saya pernah dengar bagaimana melalui satu tragedi di mana putrinya diperkosa begitu banyak orang, maka justru dia dibangkitkan oleh Tuhan jadi seorang pemimpin yang luar biasa dan is international world renowned, dan dia akan ada di antara kita. Dan salah satunya tahun 2022 ada seorang saudari, seorang ibu yang duduk manis ketika ditanya, suaminya adalah Bupati Morotai, saudara kekasih kita Benny Laos. Dan Ibu Sherry Chonda Laos akan ada tengah-tengah kita. Dan saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah dari seorang ibu rumah tangga biasa jadi seorang gubernur yang paling banyak dibicarakan saat ini. Dan itu semua saya percaya ada hubungannya dengan KLC kita. Karena Pak Benny Laos memberikan begitu banyak kesaksian yang dahsyat. Dan kita akan dengar yang lebih dahsyat lagi tahun ini. So be there. Jangan ketinggalan, tahun ini jadi bulan ini sudah dimulai, yaitu early bird ya. Pastikan saudara jangan sampai terlambat ya. Saya bukan menghimbau, tapi memerintahkan semua rock ministry mengutamakan untuk hadir di Kingdom Leadership Conference dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang setia mengikuti secara online. Bagi yang baru pertama kali beribadah di KB Rock Semarang, selamat datang, we are glad you are home. Dan sekarang mari kita simak bersama Rock News minggu ini. Untuk berita yang pertama, sudah ada bersama dengan kita Pak Putra di lapangan yang siap melaporkan situasi KM di gereja saat ini. Halo Pak Putra, bisa mendengar suara saya? Ya Bang Oscar, izin melaporkan dari TKP di gereja saat ini. Terlihat di belakang saya betapa serunya beberapa jemaat yang sedang sharing, berbagi kehidupan mereka dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya juga mengajak untuk kita semua boleh mendukung setiap kegiatan Komsel dengan bergabung dengan komunitas yang ada di gereja kita. Satu pesan dari kami semua tempat ini, ayo KM. Ya, terima kasih Pak Putra untuk laporannya. Dan untuk warga kerajaan, jangan lupa bergabung di Kingdom Training setiap hari Rabu ketiga di setiap bulannya. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena semakin kita mengenal Kristus, semakin kita serupa dengannya. Dan sekarang kita terhubung dengan rekan kami dari lapangan, Mas Pamungkas. Halo Mas Pamungkas, bisa dengar suara saya? Halo Bang Oscar, bisa, suara Anda sangat jelas. Berita saat ini, kami rindu Jemaat KB Rock Semarang untuk terus mendukung dan bergabung dalam doa pengerja, di mana kita bersama-sama mengambil peran untuk mendoakan bangsa, kota, dan kegerakan gereja kita. Oke, saya kembalikan ke Bang Oscar di studio. Oke, terima kasih Mas Pamungkas untuk laporannya. Mari kita semua terus bertekun di dalam doa. Dan sekarang mari kita lihat WIP, Waktu Indonesia Pelayanan minggu ini. Bisa kita lihat, ada beberapa area dan bidang pelayanan yang terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di gereja ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat hubungi kontak person berikut ini. Demikianlah berita minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Rock News Semarang mengabarkan. Shalom Bapak Ibu ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ko Yance atas firman Tuhan yang sangat memberkati hari ini ya.
kembali mengingatkan saya pribadi terlebih untuk tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, Bapak Ibu, seperti di lagu tadi. Mari kita semakin menghidupi hidup kita yang semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan berkati lagi pelayanannya lebih lagi ya kok. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan satu pengumuman. Jadi untuk tanggal 10 Agustus, ya, saya di sebelah sini saja. Ibadah kita di tanggal 10 Agustus bertepatan dengan perayaan ulang tahun gereja yang ke-14 tahun. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Anugerah yang besar karena Tuhan masih membimbing, memelihara dan memakai gereja ini untuk kemuliaan Allah-Nya. Dan pastikan Bapak Ibu semua hadir, karena ini bukan hanya perayaan Bapak Ibu Gembala saja. Ini adalah perayaan kita bersama. Tanggal 10 Agustus, pastikan semuanya dapat hadir. Dan ada satu pengumuman lagi Bapak Ibu. Nah ini, Healthy Together. Jadi ini adalah persembahan dari kami Ibu Gembala anak-anak KGC ya terutamanya. Akan ada pemeriksaan gratis Bapak Ibu, dan ini paket lengkap ya. Ada cek tensi, cek laboratnya juga, ada konsultasi dokter. Semisal Bapak Ibu memiliki keluhan di luar cek lab ini, bisa nanti dikonsultasikan, karena di gereja kita juga ada dokter Kinta dan nanti didampingi oleh dokter Jeremy. Jadi mohon dimanfaatkan kesempatan ini ya, kesempatan yang luar biasa. Ada free multivitaminnya juga nanti Bapak Ibu, akan ada Ibu apoteker kita yang luar biasa ya, bisa konsultasi obat juga, sangat lengkap di sini ya, ada perawat, ada laboratorium juga. Tapi untuk pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 26 Juli. Jadi kami utamakan memang yang Bapak Ibu yang lansia yang sudah memang membutuhkan. Jika nanti kuotanya berlebih, kami akan alihkan ke KGC ya, karena banyak anak muda yang sudah jompo, Mami. Ya, jadi sehat secara rohani juga sehat secara jasmani. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Untuk CP-nya nanti bisa menghubungi ke Ibu Tias. Jadi nanti ini setelah selesai ibadah langsung amankan kursi dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jangan lupa untuk mendaftar ya Bapak Ibu. Oke, untuk pengumuman. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, apakah ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Ada? Oh, belum ada ya. Oke, semuanya jemaat yang setia. Oke, untuk pengumuman. Hari Rabu 16 Juli jam 7 malam ada Kingdom Training di tempat ini yang akan dilayani oleh Ibu Dr. Krisna Wijaya. Jadi jangan lupa untuk saudara-saudari yang bisa dimohon untuk hadir untuk mengikuti Kingdom Training ini hari Rabu 16 Juli jam 7 malam di tempat ini. Selanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Fu jam 9 dan di tempat ini juga. Jadi pastikan untuk kita semua hadir ya. Untuk Rocket Service dan Rocky Service juga ada jam 9 juga. Untuk Rocket ada di ruang Grace dan untuk Rocky ada di lantai 1. Oke, selanjutnya untuk pengumuman persembahan kita masih menggunakan 2 cara. Bisa menggunakan amplop putih yang ada di belakang dan juga bisa menggunakan QR Code. Dan jangan lupa untuk memberikan kode unik di belakangnya, 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk pembangunan. Oke, segitu aja pengumuman dari kami. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Pastor Agus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat firman-Mu, buat hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau kembali kami diingatkan untuk terus berjalan sesuai dengan kekudusan-Mu Tuhan. Kembali lagi kami juga diingatkan untuk terus memilih Engkau, memilih jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan.
Kami mau biar firman-Mu Tuhan bisa berbuah dan berakar dalam hidup setiap kami. Bukan hanya kita dengar saja ya Tuhan, dan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik, berapapun yang kami kasih Tuhan. Kami percaya itu semua untuk memuliakan nama-Mu, itu semua untuk pelebaran gereja-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala sanjungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang telah ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu yang kudus pagi hari ini. Berkati seluruh tim RPC yang sudah melayani pujian, musik pagi hari ini. Berkati tim cybermedia, multimedia, Tuhan berkati. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami semuanya umat-Mu yang datang dengan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah kekurangan. Tuhan memberkati setiap taburan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang Tuhan utus untuk memberkati umat Tuhan di GBI Semarang Indah. Tuhan berkati, Tuhan teguhkan pelayanannya, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau siang hari ini Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, itu artinya rencana Tuhan belum selesai buat kami. Ada rancangan Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan penuh damai sejahtera. Rancangan mendatangkan hari depan yang penuh kebahagiaan. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia. Pulang dari tempat ini, kami membawa berkat rohani, berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami arahkan hati kami. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya otoritas untuk menyertai kami. Tuhan punya otoritas untuk memberkati kami. Kami tidak sendiri. Selama kami berjalan menyertakan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, melibatkan Engkau Tuhan di dalam aktivitas kami, maka segala berkat yang terbaik Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan otoritas-Mu hamba mohonkan berkat-Mu, dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang terulur memberkati setiap kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan, berkat yang terbaik dilimpahkan buat kami semuanya. Kami disertai Tuhan, dibuat berhasil dalam segala hal, dijagai Tuhan, diberikan tubuh yang sehat, umur yang panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pemberian yang terbaik hanya datang dari Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan lewat kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan kita, yang menuntun kita di dalam kekudusan, yang menuntun kita di dalam rencana Allah, sehingga segala rencana Tuhan boleh tergenapi buat kita semuanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.